pencapaian Elsa di semester 1 2026 luar biasa solid gitu ya. Jadi kalau kita lihat pencapaian revenue tumbuh sekitar 9%, barang-barang kami itu bisa dipakai untuk mensupport kegiatan energi baru dan terbarukan. Sehingga ke depan bisa saja nanti kita akan shift ke bukan saja penunjang bisnis migas tetapi energi. Semester 2 ini akan tumbuh baik gitu kan. Kita melihat bahwa secara fundamental dari semester 1 ini akan menjadi landasan yang baik untuk mencapai target di semester 2. Kami sudah mencapai lebih dari yang kami harapkan di semester 1. Intinya adalah bagaimana kami dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi daripada apa yang bisa kami berikan sekarang kepada negara. TV berwarna pertama itu Elnusa yang mengeluarkan dan mengkomersialisasikan betul. Ya, TV berwarna. Jadi awal mula TV itu berwarna ada di Indonesia, yang mulai merakit dan juga menjualnya adalah Elnusa gitu. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast saya kita The Fundamentals. Industri energi di tanah air memasuki fase yang semakin dinamis. Volatilitas harga minyak, perkembangan teknologi, tuntutan efisiensi, perubahan geopolitik, serta agenda transisi energi membuat perusahaan jasa energi harus mampu beradaptasi sekaligus menemukan sumber pertumbuhan baru. Di tengah kondisi tersebut, PT Elnusa Terbuka atau yang memiliki news stiker Elsa memiliki posisi strategis sebagai perusahaan jasa energi terintegrasi yang menjalankan bisnis pada 3 lini utama. Jasa hulu migas terintegrasi, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang migas. Bersama saya di studio The Fundamentals telah hadir Direktur Utama Elsa, Ibu Lita Indria Arieska. Selamat datang Ibu di podcast The Fundamental. Terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah Ibu. Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol soal kinerja Elsa, terutama di semester 1 2026 ya Bu ya. Ibu, sepanjang semester 1 2026, apa yang bisa disampaikan ke investor Ibu? Oke, alhamdulillah pencapaian Elsa di semester 1 2026 luar biasa solid gitu ya. Jadi kalau kita lihat pencapaian revenue tumbuh sekitar 9%, kemudian EBITDA di angka 16, kemudian laba bersih 29% tumbuhnya. Dan juga kegiatan operasional mencapai target yang diharapkan dengan lini bisnis utama tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi we are really happy for that ya. Ibu tadi disampaikan bahwa ada kenaikan laba bersih sebesar 29% ya. Sebetulnya pendapatan naik. Laba bersih 29%, pendapatan 9% dan 9% pendapatan. Artinya pertumbuhan laba bersih memang di semester 1 kemarin relatif lebih tinggi dibanding pendapatan ya Bu ya. Iya, memang kalau boleh saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Jadi memang ada keberuntungan di pihak kami di semester 1 ini karena alhamdulillah teman-teman di operasi juga dapat menurunkan beban usaha, tetapi juga faktor yang utama di sini penguatan kurs US dollar. Jadi nilai cash equivalent kita dalam US dollar itu cukup mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Jadi dan juga tahun lalu, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan, karena tadi year on year ya Pak ya, dibandingkan dengan 2025, memang Agustus itu sepanjang Juli Agustus masih ada sukuk pada saat itu. Jadi pada bulan ini jika dibandingkan naiknya cukup tinggi karena adanya pengurangan beban bunga. Itu yang menyebabkan laba bersih di semester 1 naiknya luar biasa Bu ya, 29% gitu. Betul. Ibu, kalau kita bicara 3 lini bisnis, kalau kita membedah bisnis dari Elnusa, sementara ini yang berkontribusi paling besar yang mana Bu? Kontribusi signifikan memang sekarang ada di bisnis hilir Pak, jadi sekitar 60%. Distribusi ini ya? Distribusi, betul. Jadi bisnis hilir kami itu ada di salah satu anak usaha yaitu Elnusa Petrofin, termasuk fleet dan juga pengoperasian depo. Lebih stabil saat ini dikarenakan
pertumbuhan demand BBM kan memang meningkat ya Pak ya. Jadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan BBM, bisnis fleet kita juga tumbuh gitu. Sedangkan kalau di upstream lebih kepada mengikuti rencana pemerintah. Memang pertumbuhan itu ada juga Pak di upstream, cuma memang tidak sesignifikan pertumbuhan demand dari BBM itu sendiri. Yang di Sehingga hilir. betul, karena kita mensupport distribusi dari depot sampai dengan ke pom bensin, dari TBBM ke pom bensin, sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa pertumbuhan itu lebih stabil dibandingkan dengan yang upstream gitu. Walaupun pertumbuhan di upstream juga ada gitu Pak. Kemarin kan sempat harga minyak lumayan naik kenceng Bu ya. Betul. Nah itu kalau di sisi upstream itu pasti berpengaruh juga kan ke pengaruhnya positif Pak. Oh iya, gitu. positif. Betul, pengaruh positif di sisi upstream karena kalau kita lihat begitu harga minyak tinggi, berarti kan harga jual cukup tinggi ya Pak ya, sehingga pelaku usaha lebih confidence untuk menjalankan investasinya gitu. Justru kami sangat momentum saat ini cukup bagus nih buat perusahaan-perusahaan upstream dan juga kami sebagai penunjang atau jasa untuk kegiatan upstream itu sangat mendapatkan ini positif lah Pak signal positif juga sehingga kegiatan-kegiatan kami itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, sesuai dengan target-target. Karena yang tadinya kalau harga minyak turun, beberapa perusahaan itu kan men-stop investasinya Pak ya. Justru saat ini mulai dijalankan kembali. Jadi mungkin dapat tercermin juga dari semester 1 ini yang cukup tinggi ya Pak ya. Ya, ada satu yang menarik tadi Bu, bahwa dengan kenaikan harga minyak akan menstimulasi bisnis di upstream gitu kan. Nah itu apa saja langkah-langkah Elsa untuk mengantisipasi itu Bu? Tentunya kami sudah mempunyai rencana Pak gitu. Jadi alhamdulillah sepanjang semester 1 ini rencana yang kami jalankan dapat terlaksana. Jadi beberapa project yang kami ikuti dalam tendernya terutama untuk support upstream terintegrasi mulai dari pekerjaan seismik kemudian rig dan walkover itu sesuai dengan rencana pemerintah juga, di mana proyek-proyek banyak digelontorkan oleh PHE maupun pelaku atau pemilik WK di Indonesia gitu, sehingga beberapa proyek itu berjalan sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Investasi-investasi dapat juga dijalankan oleh beberapa pemilik WK dan juga kami juga untuk mendukung investasi yang dijalankan oleh pemilik WK, tentunya kami juga selaras dengan rencana investasi kami gitu. Jadi apa yang sebenarnya karena kami itu adalah penunjang jasanya yang mengerjakan di lapangan pemilik WK tersebut, jadi rencana solid juga dari pemilik WK kami support gitu dengan investasi yang kami lakukan juga gitu. Jadi hal tersebutlah yang mengiringi pertumbuhan dari sisi upstream khususnya untuk penunjang bisnis upstream di kami ini Pak. Bu. Itu dari sisi upstream. Sekarang kita ngomong yang di hilir nih Bu. Oke. Kalau kita bicara di hilir tentunya demand terhadap BBM kan pasti akan selalu ada gitu. Betul. Nah, kalau El Nusa melihat bisnis ini, Ibu, kalau dibandingkan dengan upstream tadi, itu gimana Bu? Sebenarnya kalau khususnya yang terkait dengan kami ya Pak ya sebagai jasa, baik itu di upstream, midstream ataupun downstream, downstreamnya sendiri itu lebih kepada yang majority di sini adalah fleet ya Pak ya. Nah fleet atau depo. Jadi walaupun tadi yang Bapak sampaikan misalnya pertumbuhan dalam sisi downstream dibandingkan dengan upstream, dapat kami sampaikan di sini downstream itu lebih stabil gitu. Jadi lebih stabil karena terus terang pertumbuhan itu selalu ada, kebutuhan itu selalu ada. Sampai saat ini peningkatan pemakaian BBM juga masih terus meningkat ya Pak ya. Walaupun juga pemerintah kami yakin juga sudah mengimbangi dengan mobil listrik dan lain-lain, tapi tetap ada. Tidak hanya BBM untuk pemakaian mobil-mobil, tetapi juga untuk industri itu sendiri masih beberapa juga memakai bahan bakar migas ya Pak, sehingga pertumbuhan untuk downstream ataupun hilir di sini masih tetap mendominasi karena stabilitas tersebut gitu. Jadi secara tender juga dapat diperhitungkan dibandingkan dengan yang upstream gitu Pak. Ibu kan tadi ada
upstream, midstream, downstream gitu. Kalau kita bicara ke depan Ibu, kan tadi Ibu juga sampaikan, sekarang udah mulai banyak penggunaan energi baru dan terbarukan gitu kan. Sementara di sisi downstream tadi masih bertumbuh pada BBM kan Bu. Nah itu ada rencana ke depan Bu terkait dengan rencana-rencana bis ke depan dari Elnusa untuk mengantisipasi hal ini. Ada. Jadi, selain bahan bakar migas maupun industri upstream migas, barang-barang kami itu bisa dipakai untuk mensupport kegiatan, energi baru dan terbarukan. Sehingga ke depan bisa saja nanti kita akan shift ke, bukan saja, penunjang bisnis migas tetapi, energi. Karena, sebagai contoh Pak untuk, salah satu kegiatan upstream kami adalah seismik. Seismik itu dapat dipakai, untuk, migas maupun masuk ke geothermal. Jadi untuk melihat cadangan-cadangan atau untuk, memastikan bahwa, dapat dilakukannya, kegiatan energi di geothermal itu tentunya kita juga memerlukan kegiatan seismik tersebut gitu. Jadi sudah memang bisa dipakai di energi, baru dan terbarukan atau kita sebut di sini, geothermal khususnya ya Pak ya. Nah selain itu, sebenarnya kami juga mempunyai lini bisnis EPCOM, di mana lini bisnis EPCOM kami juga mensupport semua kegiatan di lingkup energi. Jadi tidak hanya untuk kegiatan migas, tetapi juga, non migas. Kami juga, untuk yang di hilir, kami juga mensupport, pengembangan fleet baru kami adalah untuk, CEOR atau, chemical EOR ya Pak ya, untuk membantu, mengambil sisa-sisa atau yang sulit dari, migas yang ada di dalam bumi. Kami juga menyediakan tangki-tangki untuk chemical khususnya Pak gitu. Jadi, memang industri kami sudah lebih luas daripada hanya sekedar migas gitu. Intinya, apapun yang diperlukan, pemerintah atau negara untuk kebutuhan energi nasional, stabilitas energi nasional, dapat kami support. Ya Bu, artinya udah siap Bu ya, Kami siap. dengan perubahan-perubahan yang terjadi Betul gitu. betul betul. Iya. Ibu kalau kita bicara inovasi ya, sekarang kan juga tentu dengan perkembangan zaman perusahaan-perusahaan juga dituntut untuk lebih inovatif gitu. Bisa diceritakan Bu kalau proses inovasi di Elnusa? Jadi gini, memang inovasi yang terus-menerus itu menurut kami itu suatu yang mutlak ya Pak ya. Karena kita lihat bahwa teknologi saja itu berubah setiap saat, setiap hari, itu setiap detik itu. Jadi kalau kita tidak keep up dengan teknologi ataupun tidak, mencoba untuk, berinovasi, kita akan tertinggal gitu. Nah, tetapi industri kita itu cukup mahal dan Ya. berisiko sehingga, perubahan yang ada di kita itu tidak bisa, setiap saat juga Pak. Jadi misalnya perubahan di sini dalam arti pada saat kita menginvestasikan sesuatu tidak bisa juga setiap saat. Harus ada projection yang, memperlihatkan bahwa, pada waktu tertentu akan balik modal. Nah, terkait dengan inovasi tersebut, kami mencoba untuk melihat sebenarnya yang pertama itu apa sih yang dibutuhkan saat ini di lapangan gitu kan. Jadi, kami melihat apabila memang hal tersebut sangat dibutuhkan di lapangan dan bisa memakai alat yang sudah ada, teman-teman itu mencoba untuk, melakukan, pengembangan dari alat yang sudah ada gitu. Jadi, contohnya ada vibroseismic kalau nggak salah itu namanya. Jadi, dari alat yang sudah ada sekarang dimodify sehingga, dapat diterapkan untuk lingkup yang baru atau, wilayah kerja yang baru misalnya. Dan juga, bersama dengan BUMN lain, boleh saya sebutkan di sini dengan Pindad Oh. dan juga, induk kami PHE dan Pertamina yang memiliki riset dan teknologi khusus. Kami juga, baru-baru ini, me-introduce ILI atau inline, inspection untuk pipa-pipa gitu, di mana memakai, teknologi yang lebih modern sehingga pipa-pipa kami itu sepanjang Indonesia cukup banyak ya Pak ya, hampir, lebih dari 21.000 kilometer. Nah itu, harus dilakukan review dan juga pengecekan secara rutin agar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila memang di tempat tertentu pipanya sudah tipis atau misalnya ada kebocoran dapat dideteksi secara dini gitu. Jadi itulah yang,
inovasi-inovasi yang terus kami tingkatkan dan juga kami galakkan di tim internal. Kalau tadi terkait dengan teknologi, hal lainnya adalah bagaimana teman-teman di support function juga memiliki inovasi yang berbeda. Misalnya teknologi yang dimiliki itu kadang-kadang juga diketahui oleh segelintir orang gitu Pak. Jadi Iya. agar teknologi itu ataupun ilmu pengetahuan itu dapat ditransfer ke generasi selanjutnya, teman-teman juga mencoba mengumpulkan beberapa informasi tersebut, dibuat digitalnya gitu dan dilakukan sharing secara rutin dan juga dengan inovasi-inovasi mekanisme lah Pak gitu dari tim bisnis support. Jadi kira-kira itulah gambarannya. Tentunya lebih banyak daripada yang saya sampaikan di sini Pak. Iya Bu. Jadi tadi kalau kita ambil resumnya, mengoptimalkan alat yang sudah ada Bu ya, itu Itu kita yang dilakukan utamanya. untuk inovasinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk ibaratnya bisnis baru gitu kan. Betul, betul lini Ya, bisnis yang baru. kedua tadi digitalisasi ya, Betul. proses digitalisasi di Elnusa. Nah, semester 2 kira-kira gimana nih Bu? Tadi semester 1 laba bersih tumbuh 29%, pendapatan naik 9% gitu kan. Nah, semester 2 kira-kira seperti apa nih? Kami tetap yakin bahwa semester 2 ini akan tumbuh baik gitu kan. Kita melihat bahwa secara fundamental dari semester 1 ini akan menjadi landasan yang baik untuk mencapai target di semester 2. Kami sudah mencapai lebih dari yang kami harapkan di semester 1 dan tentunya akan terus terutama untuk HSSE karena kami berada di upstream Pak ya, HSSE, kemudian efisiensi dan operational excellence itu masih tetap harus menjadi landasan dan ditingkatkan. Dan kami yakin bahwa semester kedua pun apabila kita tetap teguh pada apa yang sudah kita miliki di semester 1 akan tumbuh sama baiknya dengan semester 1 ini gitu. Jadi saya yakin semester 2 ini kami dapat mencapai target yang kami harapkan, bahkan lebih gitu Pak. Tetapi memang hal-hal yang tadi saya sebutkan bahwa operational excellence, efisiensi dan sinergi, baik itu sinergi internal di Elnusa Group maupun dengan Pertamina Group, dalam hal ini sharing informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan mereka maupun apa yang bisa kami berikan sebagai percepatan untuk pencapaian target pemerintah dalam penaikan produksi dan lainnya itu dapat berjalan dengan baik. Saya yakin semester 2 bisa jauh lebih baik daripada semester 1. Insya Allah. Amin, amin. Ibu, ada nggak rencana pertumbuhan anorganik selain pertumbuhan organik ya? Tentunya ada Pak. Jadi gini, kalau kita lihat target pemerintah di 1 juta BUPD ya Pak ya untuk minyak dan juga ada 12 billion scf per day untuk gas gitu. Nah, dan juga kalau kita lihat target yang dimiliki oleh pemerintah ataupun yang disampaikan oleh Presiden menyatakan bahwa adanya Astacita khususnya energi, termasuk di dalamnya adalah lapangan marginal. Lapangan marginal ini sangat banyak di Indonesia gitu. Yang sudah pernah sebelumnya ditinggalkan ya Bu ya? Betul, jadi ada lapangan idle itu misalnya yang sudah beroperasi, even beroperasi pada zaman Belanda sudah ditinggalkan gitu. Atau lapangan marginal adalah yang sama di sini kalau dikerjakan dengan business as usual ataupun beberapa perusahaan besar itu bukan menjadi prioritas gitu karena pasti cadangan yang sudah semakin menurun, tentunya akan sulit bila dioperasikan dengan biaya yang cukup besar. Nah, kami ini kan memang salah satu perusahaan yang memang difokuskan untuk low cost operator. Even pada saat kami memberikan services di jasa ya Pak ya, kami juga menekankan cost leadership atau efisiensi ini. Sehingga kami menawarkan juga kepada induk kami dan juga pemerintah bahwa mudah-mudahan ini suatu saat kami diberi kesempatan untuk bisa mengerjakan lapangan marginal tersebut dengan low cost operating model yang kami miliki gitu. Jadi karena kami sudah memiliki semua alatnya dan kami sudah memiliki pengalaman juga dalam mengoperasikan ataupun maintain produksi di lapangan migas yang sudah ada sekarang, walaupun lapangan migasnya bukan milik kami, ke depannya kami ingin mengoperasikan lapangan migas
bila diberikan pada kami adalah our own operational gitu Pak. Jadi mudah-mudahan lapangan marginal yang sangat banyak di Indonesia ini, salah satunya, salah duanya, salah tiganya gitu, dapat diberikan kepada kami untuk dapat kami operasikan dengan low cost operator model tadi gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu yang view ke depan ataupun dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, karena kami sudah mencoba untuk merapikan juga. Intinya adalah bagaimana kami dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi daripada apa yang bisa kami berikan sekarang kepada negara gitu. Jadi kita lihat bahwa kan pertumbuhan migas terus meningkat, cadangan semakin kecil, biaya semakin tinggi gitu. Dengan teknologi tepat guna misalnya atau dengan efisiensi yang kami miliki, mudah-mudahan target untuk pencapaian 1 juta barrel atau 12 billion scf per day itu bisa tercapai dalam waktu dekat gitu. Jadi tidak hanya sekedar jasa di hulu migas, tapi operate di sumur-sumur tua ya. Sumur tua, sumur idle, sumur marginal gitu. Marginal biasanya kalau dikerjakan dengan yang ada sekarang itu pasti akan sangat mahal Pak gitu. Itu bisa dioperasikan dengan biaya yang lebih murah Bu kalau dipegang oleh Nusa? Karena kami sudah memiliki alatnya semua sendiri Pak. Jadi kalau kita bicara teknologi tepat guna sebenarnya kan tidak harus teknologi modern. Jadi sebenarnya lapangan marginal itu bisa dikerjakan dengan 2 cara. Teknologi tepat guna mudah-mudahan dapat menurunkan cost, ataupun misalnya teknologi modern yang belum kita miliki, kami dapat bekerja sama dengan beberapa teknologi provider yang memang khusus untuk mengoperasikan lapangan-lapangan marginal. Itu masih kami studi Pak. Kami studikan gitu kira-kira ke depannya mana yang lebih prospek dan juga mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan di sini. Ya Bu. Jadi tadi salah satu strateginya adalah optimalisasi dari lapangan-lapangan marginal ya. Betul. Apalagi Bu yang nanti akan menjadi driver utama untuk sumber revenue baru bagi Nusa? Sebenarnya penemuan teknologi bekerja sama dengan upstream teknologi maupun Pertamina teknologi innovation dan implementation itu cukup banyak dan sudah dimulai dari sekarang. Jadi ada beberapa teknologi ataupun perangkat yang dapat diimplementasikan, perangkat baru gitu Pak. Jadi beberapa kami develop bersama, beberapa pula kami diminta sebagai perusahaan yang akan mengkomersialisasikannya gitu. Jadi apabila memang teknologi tersebut memang sudah bisa diterapkan secara final, itu juga akan menjadi revenue stream baru buat kami maupun buat Pertamina ataupun lingkup siapapun pemegang patennya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal Pak gitu. Jadi selain dari alat tersebut, nah di luar itu kami juga kalau kita bicara terkait dengan inovasi tadi Pak gitu. Jadi ada beberapa hal-hal baru terkait dari adjustment dari alat-alat yang sudah kami miliki gitu. Tidak saja nanti di lingkup migas, tetapi juga selain geothermal yang dapat kami sampaikan tadi, masuk juga ke batubara gitu. Mereka juga memerlukan seismik ya Pak untuk melihat cadangan yang ada gitu dan lainnya. Selain itu tentunya walaupun kami sudah memiliki footprint di luar negeri, untuk mensupport Pertamina International EP, kami juga tentunya memberikan support full kepada Pertamina EP untuk dapat berkembang dan juga apabila memerlukan jasa kami siap gitu Pak. Karena baru-baru ini juga sebagai informasi di akhir tahun 2025 kami menyelesaikan OCTG, pembangunan pipa-pipa di Algeria, kemudian juga penyelesaian seismik di Thailand gitu. Jadi itu Pertamina EP ya? Pertamina EP pemilik proyeknya di Algeria, kami support untuk pembangunan pipa-pipanya gitu. Jadi kerjasama ini tentunya juga kami mengikuti tender ya Pak ya, tender dan dapat mensupport kegiatan di luar negeri kami dan telah selesai di akhir tahun 2025. Itu suatu bukti bahwa kami juga bisa berkembang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri gitu. Ibu, kalau saya cermati dari pernyataan-pernyataan Ibu kayaknya masih di sisi upstream ya. Sekarang berapa persen sih Bu kontribusi upstream ini terhadap total revenue? 60% downstream, upstreamnya di 40%. 40% ya, dua lini bisnis ini ya. Nah kalau dari sisi hilirnya, downstreamnya Bu, apa ya rencananya?
Di hilir sendiri, keselamatan kerja driver khususnya Pak ya, karena di hilirnya sendiri di majority dipegang oleh fleet gitu. Jadi, Hmm. dan kebetulan, El Nusa ini dipercaya oleh Pertamina Group untuk memegang, distribusi di luar Jawa, di mana hampir seluruh, wilayah Indonesia sampai ke pedalaman itu kami yang mengoperasikan. Nah untuk, untuk meyakinkan bahwa, driver-driver ini juga, selama perjalanan itu dapat kami pantau dan standar HSSE-nya tetap ada, teman-teman itu, membuat RTC, jadi, Remote Traffic Control. Itu ada satu sistem digital juga menggunakan AI, jadi dapat mengontrol, tidak hanya GPS kemana arah mobil ini pergi dan kapan berhentinya, Hmm. juga, melihat scan muka dari supirnya gitu Pak ya, driver-driver. Jadi lihat apabila terlihat capek, ngantuk, dan lainnya itu sudah ada warning sendiri gitu. Itu adalah, cara-cara kami atau usaha kami untuk supaya, keselamatan kerja itu tetap ada, khususnya, para driver ini yang memang kalau challenge-nya di luar Jawa itu kan kadang-kadang sangat remote. Hmm. Kadang-kadang di pedalaman yang hanya memang mereka sendiri berada di situ Iya. Pak, tidak ada rumah, tidak ada bantuan dan lain-lain. Jadi, Hmm. keselamatan kerja dari para supir itu menjadi perhatian kami, gitu. Hmm. Jadi itulah, kenapa Artis ini, di-develop juga oleh teman-teman dari El Nusa Petrofin. Ibu, kalau saya sebagai investor nih Bu, ingin tahu kan, ingin membuat kepastian, keyakinan, bisnis dari El Nusa ini sehat dan berkelanjutan gitu. Nah, bagaimana manajemen Elsa memastikan ini, Bu? Sehat berkelanjutan tentunya, kami tetap melakukan sesuai koridor yang ada Pak. Kami sangat, mematuhi aturan yang ada. Kami mencoba untuk selalu transparan dan melaporkan semua semua, kegiatan kami dan juga, pencapaian kami secara rutin. Kemudian tentunya, kami memegang teguh GCG ya Pak ya, dan juga ke Hmm. depannya ESG ini. Jadi, Hmm. kami juga sudah mulai, mencoba memperhitungkan, faktor-faktor yang, berkelanjutan tersebut di dalam ESG score tadi gitu. Jadi, tentunya kami juga melihat ke depannya, apa saja yang dapat, mendukung bisnis kami ataupun meningkatkan, bisnis jasa ini dan juga ke depan yang tadi saya sampaikan bahwa, tidak hanya jasa itu sendiri, tetapi apabila kami juga bisa masuk lebih dalam lagi memberikan support, kepada pemerintah dalam pengelolaan upstream, lahan upstream di sini tentunya juga akan memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi, kepada negara dan pemerintah. Di mana kalau, bisa saya sampaikan bahwa target itu sebenarnya masih terus berlanjut, gitu. Jadi, target pemerintah pun masih cukup panjang gitu Pak, masih cukup besar. Tidak hanya di migas dan juga di energi, di mana, apa yang kami miliki pun sudah kami persiapkan tidak hanya untuk energi saat ini, Hmm. tetapi juga, untuk ke depannya seperti energi baru dan terbarukan, dan juga, eee, apa namanya, eee, baik itu contohnya di geothermal ataupun, di luar dari lingkup, energi migas tadi yang saya dapat sampaikan seperti batu Batu bara dan bara. lainnya, itu pun dapat kami support gitu Pak. Sehingga, Hmm. kelangsungan energi itu masih dapat kami support sampai dengan energi itu dibutuhkan. Ya, Jadi ya, ya. sampai sampai Pasti kapan ya pun dibutuhkan terus kan, Bu? betul, dan juga meningkat, tapi bentuknya Iya. bisa berbeda-beda ya Pak Iya, ya. Misalnya betul. sekarang, bisa di migas, tapi kalau saya lihat migas ini kami di Indonesia ini masih cukup besar ya Pak ya. Hmm. Sehingga, saya yakin bahwa kebutuhan itu masih tetap ada dan, bentuknya apapun energi, baik itu migas maupun energi baru terbarukan, insya Allah bisa disupport oleh Nusa. Dengan, dengan, services yang kami miliki saat ini gitu. Jadi sudah siap kalau menghadapi perubahan-perubahan transisi energi ini, Bu, ya. Selama kehidupan pasti membutuhkan energi kan. Bentuk yang Betul, berbeda-beda dan El Nusa tadi Ibu menyampaikan siap dengan itu gitu. Baik betul. energi yang sekarang, energi fosil yang masih banyak digunakan, dan ke depan energi baru dan terbarukan juga siap untuk menghadapi itu, Bu ya. Kami siap support. Ibu, kalau di The Fundamental ini ada ini, Bu. Ada gimmick. Saya tanya Ibu 2 alternatif pertanyaan, nanti Ibu jawab ya salah satu ya.
Oke. Lari atau renang? Renang. Renang. Ibu sering ya? Mmm, sekarang sebenarnya sudah jarang berenang, tapi saya lebih milih berenang. Berenang. Bapak memberikan 2 pilihan, saya pilih renang. Dalam mengambil keputusan Ibu, intuisi atau logika? Wah, itu sulit. Mmm, intuisi mungkin. Intuisi ya. Iya. Biasanya semakin senior akan lebih intuitif sih, karena ditempa oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Betul. Iya. Iya. Kalau suatu saat pensiun, Ibu pilih tinggal di desa atau di kota? Oh, saya kota minded. Saya suruh tinggal di desa, agak tidur aja susah gitu. Masa Jadi sih, Bu? iya, saya ada apa namanya, rumah keluarga, suka diajak almarhum bapak saya waktu sejak kecil Di mana? di daerah, Dago Atas gitu kan, itu Oh, sepi. Jadi kalau sekeluarga tuh senang berlibur di sana Sabtu Minggu, karena kedengaran suara jangkrik dan iya. lain. Kalau saya harus suara mungkin ambulans, mobil polisi, klakson gitu. Baru Itu bisa tidur. baru bisa tidur, itu yang membuat saya hidup. Jadi, Iya. walaupun saya menggerutu macet, tapi kalau nggak ada macet, saya juga bingung, sepi banget ya jalannya, nggak seru, Oh gitu ya, Bu? kurang tantangan. Oh, iya. Gunung atau pantai? Pantai. Oh, pantai. Lebih senang pantai, Bu. Ah, ya ada beberapa alasan aja. Apa itu, Bu? Eh, ya karena saya pilihnya tadi berenang, saya dapat menyelamatkan diri dengan berenang. Kalau saya di gunung, saya jatuh, saya nggak tahu nanti nggak ada yang bisa nyelamatin. Baca buku atau nonton film? Karena saya dua-duanya suka, ini agak sulit. Em, kalau suruh milih, saya nonton film karena lebih cepat selesainya. Film apa Ibu biasanya yang disukai? Action. Film action? Oh, film action ya? Siapa Bu idolanya? Saya nggak punya idola khusus, cuma film saya itu harus ada ya tadi tembak-tembakan dan lainnya. Sayang soalnya sudah masuk bioskop bayar, apa namanya, sound systemnya bagus, kalau nggak Kalau nggak dar-dedor gitu Iya. ya. Iya, Bu. Kalau meeting, Ibu pilih pagi atau sore? Mmm, sebenarnya saya dua-duanya, tapi kalau milih salah satu ya mungkin pagi sih, Pak. Pagi. Iya, kalau meeting-nya pagi, setidaknya kalau ada yang harus dibetulkan atau harus ditindaklanjuti, sore masih ada waktu gitu. Nanti kalau meeting-nya sore, saya sih nggak apa-apa ngasih kerjaan, yang ngerjain menyelesaikan ini harus ngerjain malam, nanti saya yang protes. One man show atau teamwork? Kalau saya harus jawab teamwork sekarang. Iya, teamwork Bu ya. Iya, Emas atau saham? saham aja nih, Pak. Elsa, Sekalian promosi Bu. Jadi Bu Lita pilih saham ya daripada emas, kayaknya punya banyak nih sahamnya, portofolionya. Oke, Bu. Satu kata tentang Elsa. inovatif. Kenapa Ibu highlight-nya inovatif? Eh, inovasi itu adalah menurut saya kunci kita survive dan kita tumbuh sih, Pak. Jadi, it's a must lah sekarang. Bagaimana Ibu menumbuhkan budaya inovasi di Elnusa? Memang kalau saya lihat sebenarnya kalau kita balik lagi sejarahnya Iya. Elnusa ya, Pak, ya. Elnusa tumbuh, umurnya akan 57 lah saat ini, Pak, gitu. Jadi, 57 tahun berdiri ini Elnusa itu terkenal dengan, penemuan-penemuan baru gitu. Jadi kalau kita lihat, pasti Bapak dan, apa namanya, semua orang pasti akan mengenal dengan Yellow Pages gitu, di mana data itu dikumpulkan dalam satu buku, di mana orang, mudah untuk mencari sesuatu lah gitu. Kemudian
kalau Bapak tahu lagi, kalau kita bicara terkait dengan upstream, mmm, geofisik dan juga, geoscience itu, eee, awal mulanya memang, dikoordinatori atau dijalankan oleh El-Nusa gitu. Hmm. Kemudian bahkan, TV berwarna pertama itu El-Nusa yang mengeluarkan dan Oh ya, TV komersialisasikan, betul. berwarna? Baru Ya, tahu saya. Iya. TV berwarna. Jadi, awal mula TV itu berwarna ada di Indonesia, yang mulai merakit dan juga menjualnya adalah El-Nusa gitu. Jadi sebenarnya El-Nusa itu tumbuh dari, penemuan-penemuan gitu Pak, dari hal-hal yang baru. Jadi penemuan nggak bisa lepas dari namanya inovasi kan? Betul, dan Hmm. itu sebenarnya sudah ada di DNA-nya El-Nusa gitu. Hmm. Memang yang berganti adalah pekerja yang berada di El-Nusa, tetapi kalau kita mencoba untuk memahami siapa diri kita gitu Pak, jadi, oleh karena itu memang tahun ini saya juga, menerapkan, temanya adalah Rediscover Technology and Innovation Age, itu sebenarnya lebih kepada mengingatkan kembali bahwa kita itu di awal mulanya adalah inovator. Kita itu di awal mulanya adalah selalu beradaptasi dengan teknologi yang ada dan kebutuhan yang ada gitu. Oleh karena itu kita survive di umur 57 tahun ini. Gitu. Oleh karena itu mencoba juga, menekankan kepada teman-teman, apabila kita dapat, terus, berinovasi atau keep up dengan teknologi atau apapun bentuknya, kita tuh bisa survive gitu. Itu sebenarnya penekanan-penekanan yang coba untuk, diberikan kepada teman-teman di El-Nusa. Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun El-Nusa itu masih, di Pertamina Group itu juga masih mendapatkan beberapa penghargaan-penghargaan, penemuan-penemuan yang juga luar biasa sih Pak gitu. Jadi, dari Pertamina Group ataupun dari lingkungan bisnis, energi bisnis gitu Pak ya. Jadi, memang apresiasi itu masih tetap ada. Oleh karena itu, saya minta teman-teman juga, untuk bangga dengan dirinya sendiri bahwa kita tuh punya fondasi yang kuat gitu kan. Jadi tinggal bagaimana kita mau bergerak saja gitu, dan alhamdulillah, tidak terlalu sulit bagi, saya dan juga rekanan direksi di sini untuk, menggiring teman-teman El-Nusa karena mereka sudah punya, culture itu sudah ada dalam diri DNA-nya mereka gitu. memang inovasi ya. Betul betul. Ibu kalau dalam memimpin perusahaan, Ibu ada filosofi tertentu nggak? Atau role model Ibu siapa gitu? Mmm, saya punya banyak role model sih Pak, ini agak sulit nih kalau misalnya ditanya, karena bisa Iya. saja berganti tergantung dari kebutuhan Iya, iya. gitu. Tetapi kalau boleh saya sampaikan di sini, saya teringat, Zaha Hadid ya Pak ya. Zaha Hadid itu adalah, arsitek, kelahiran Irak, tinggal di UK, di London. Nah, Zaha Hadid ini, seorang perempuan dan juga dari minoritas gitu, tetapi, dia terus berusaha memberikan yang terbaik bagi lingkungannya, bagi negara, maupun bagi masyarakat sekitar, maupun bagi siapa saja yang memerlukan gitu. Jadi, dia sendiri tidak pernah memikirkan, rasnya, tidak pernah memikirkan, dari mana dia berasal, tetapi selalu mengedepankan, pemikiran, selalu mengedepankan, karya gitu. Jadi sampai akhirnya, mungkin kalau kita melihat gedung-gedung monumental yang ada di dunia ini, itu adalah karya Zaha Hadid. Misalnya ada di Iya. beberapa negara-negara di dunia termasuk, Olympic Stadium untuk, yang pernah dipakai ada di Inggris lah. Jadi, kolam renang bentuknya juga, sangat, futuristik gitu. Jadi dan juga, karena dia perempuan, dia juga menampilkan sisi feminisnya dalam karyanya gitu, sehingga karyanya itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Sisi feminismenya di sini adalah selalu bentuknya tuh, tidak ada struktur yang tajam gitu, semua, dengan lengkungan-lengkungan gitu. Dan itu memang, selalu diprotes sama semua orang awalnya gitu kan, tidak ada struktur yang kuat karena, dianggap bahwa ini agak sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya perbedaan itu adalah nilai tersendiri gitu. Di mana, Zaha Hadid ini bisa memperkenalkan bahwa perbedaan itu bukan sesuatu negatif, perbedaan itu justru menjadi, irama tersendiri di lingkungan yang mungkin, monoton gitu. Jadi kira-kira
mungkin itu sih Pak. Itu yang Ibu ambil Ibu ambil juga akhirnya pelajaran itu ya di Betul bahwa memimpin Indonesia. apabila kita berbeda itu kan bukan berarti bahwa kita itu salah gitu kan. Mungkin perbedaan itu bila dikomunikasikan dengan benar, dan yang penting disampaikan dampaknya dan juga manfaatnya. Bisa saja perbedaan itu menjadi sesuatu yang itulah yang dicari gitu. Jadi jangan takut juga untuk mengemukakan pendapat gitu. Tidak usah minder lah istilahnya pada saat kita memberikan ide dan lain-lain gitu. Jalan saja terus kalau memang kita yakin bahwa apa yang kita berikan itu memberikan dampak yang besar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Bu Lita kalau saya cermati dari jawaban Ibu lebih senang ini ya, kalau memimpin tim mereka berpendapat gitu ya, nggak top down gitu dari Ibu gitu nggak ya? Karena gini Pak, maksudnya kalau satu orang itu pasti akan terbataskan ilmunya. Ya benar. Gitu. Jadi semakin banyak kita mendengarkan dari masukan dari beberapa orang, tugas kita adalah mencoba menyimpulkan, mengakomodasi, membuat jalannya gitu. Tapi ide-ide itu sendiri bisa saja datang dari mana saja kan Pak. Gitu. Ibu, kalau definisi sukses menurut Ibu apa? Sukses. Sukses menurut saya itu apabila apa yang kita berikan itu bisa berdampak dan dampaknya bisa multiplier. Ya. Sudah sukses belum Bu? Sukses itu ya balik lagi kalau menurut saya even hal kecil aja itu harus kita anggap kesuksesan. Jadi ya, Pak, pencapaian sukses itu akan terus-terusan milestone. ya. Betul. Jadi kita perlu kesuksesan kecil untuk menjadi sukses besar gitu. Karena sukses itu setiap orang pasti akan mempunyai kadarnya sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi ada orang yang menganggap bahwa dengan membangun gedung atau bangun rumah saja sukses, tapi menurut sebagian orang lain kalau belum membangun gedung belum sukses misalnya. Kan sukses itu adalah tergantung dari apa yang kita cita-citakan dan sangat personal ya. Betul gitu. Jadi tapi penting untuk membangun kesuksesan kecil, milestone kecil untuk bisa menjadi besar. Tapi yang penting buat saya adalah apakah yang kita maksud dengan sukses itu juga pencapaian kita itu bisa berdampak kepada orang lain gitu. Itu sih. Mulia sekali. Sebenarnya lebih kepada perayaan itu akan lebih bagus apabila kita bisa merayakan dengan lebih banyak orang lagi dibandingkan dengan diri kita sendiri kan. Walaupun diri kita sendiri untuk memacu, cuma kalau kesuksesan itu multiplier dinikmati oleh banyak orang akan lebih bahagia kan Pak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang terakhir nih Bu, pesan Ibu terhadap para shareholder ya, pemegang saham investor Elnusa. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan gitu. Jadi terima kasih ini benar-benar mengucapkan terima kasih tanpa dukungan baik itu dari rekan kerja di kantor, pemilik Elnusa, pemegang saham mayoritas, minoritas ataupun masyarakat sekitar yang memberikan support kepada pertumbuhan Elnusa itu menurut saya sangat luar biasa. Tanpa support dari mereka tentunya kita tidak bisa tumbuh sampai saat ini ya Pak ya, sampai tumbuh sebesar ini gitu. Dan tentunya menjadi bagian dari pertumbuhan itu juga merupakan anugerah bagi kami, bagi tim Elnusa gitu, sehingga ucapan terima kasih itu benar-benar tulus dari kami gitu Pak. Kemudian mudah-mudahan dukungan itu dapat terus berjalan sehingga kedepannya kami dapat tumbuh lebih besar lagi dan memberikan dampak yang lebih besar lagi baik kepada lingkup perusahaan maupun negara pastinya. Baik, demikian tadi perbincangan kami dengan Ibu Lita, Direktur Utama dari Elnusa. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, baik terkait dengan prospek Elnusa ke depan maupun budaya inovasi yang memang ternyata telah menjadi DNA dari Elsa gitu. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Mas Sirom, pamit undur diri.